Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, saatnya Businessman Opinion kami hadirkan kembali. Dan seperti biasa kita undang Anda untuk kembali bergabung ya. Anda bisa ke line telepon Pas FM, WhatsApp call, juga ke kolom komentar TikTok Live. Kita tunggu lagi untuk berbagi opini dan komentar seputar tema yang dihadirkan untuk hari ini. Mitra bisnis, status tersangka korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas tiba-tiba berubah menjadi tahanan rumah. Nah, perubahan status itu pun tidak diumumkan KPK kepada publik secara langsung. KPK baru menjelaskan perubahan status Yakut menjadi tahanan rumah setelah istri mantan Menaker Noel merasa bingung ketika menjenguk suaminya di tahanan pada Lebaran lalu. Ia tidak bertemu dengan Yakut. Nah, setelah ramai di medsos, KPK kemudian menjelaskan perubahan status tahanan rumah yang merupakan permintaan keluarga tidak menyalahi prosedur dan diklaim hanya sementara. Sehari sesudahnya, KPK pun mengaku sedang memproses Yakut untuk menjadi tahanan rutan. Ini gimana yang benar ya? Oke, mitra bisnis. Ini kalau begini ceritanya, KPK itu nggak menganut final and banding, nggak menganut itu. Jadi kalau begini ceritanya, banyak nanti para tahanan KPK itu yang mengajukan pengalihan dari tahanan kota. Ya. Nah, itu apa hebatnya sih si Yakut ini? Apakah karena dia orang PBNU jadi begitu? Nah, tapi yang beratnya di situ. Karena apa? Di Indonesia ini pilih-pilih bukan apanya yang terjadi, tapi siapanya. Iya. Nah, ini kan korupsi ini kan terjadi di zamannya era Jokowi. Nah, Jokowi itu harus dipanggil. Ini kok susah banget nih satu orang ini dipanggil. Susah banget ya. Udah ijazahnya palsu, udah ketahuan. Tapi susah untuk di apa namanya itu diproses ya. Diadili, susah. Ya kalau mamanya bener ya datang aja ke pengadilan. Yakut gak begitu. Yakut itu kalau dia salah ya dia terima kesalahan itu. Ini muter-muter seperti obat nyamuk. Susah ini. Jadi Indonesia ini kalau begini caranya KPK dibubarin aja. Karena KPK itu tujuannya adalah untuk memberantas korupsi dengan cara tidak ada kompromi, tidak ada. Ini undang-undangnya gimana ini? Ini saya lihat di YouTube juga yang melemahkan ini sebetulnya presiden ketujuh kita ini yang bikin begini nih. Jadi karena Pak Prabowo balas budi sama Jokowi, akhirnya begini. Si itu udah gak kelihatan tuh. Si siapa tuh yang merah putih itu? Siapa tuh yang dari orang NTT itu? Itu sampai sekarang gak tangkap aja satu. Oke. Sekarang siapa namanya? Saya lupa. Yang kasus apa Pak Andi? Ya? Yang mana kasus apa ini? Kasus yang sama Yusuf Kala itu. Yang menghina Mbak Wapres. Oke. Dia kan udah kena ini, udah inkrah. Iya. Harus masuk tahanan 2 tahun. Tapi sampai sekarang nggak ada ceritanya lagi. Ini negara apa ini begini nih? Kacau semua. Iya. Nggak ada hukumnya. Ya susah juga ngomongnya. Nggak ada yang bisa dipercaya lah gitu. Nggak bisa. Ya seperti Amerika aja mengikat Iran begitu. Iya. Tanpa ada undang-undang, tanpa ada apa, melanggar undang semua. Ini kan udah makin konyol aja ini dunia ini. Ya itulah. Saya bilang kalau mamanya Yakut begitu, semua pada ikut nanti minta pengalihan tanam kota. Nah, kalau kota kan enak duduk di rumah, pakai AC, makan enak semua. Maksudnya orang di penjara itu kan supaya dia menyadari kesalahannya.
Tapi ini di sini enggak. Kalau maling sendal nggak babak belur lah. Tapi kalau maling duit miliaran apa triliunan nggak apa-apa. Nggak banget. Miris kan. Ya. Jadi kita itu menurut saya hampir 90%, saya nggak bilang lebih dari 90 karena 10% itu bajingan korupsi itu, koruptor itu. Jadi kan gitu kan. Oke. Jadi 90% itu masyarakat Indonesia itu sebenarnya mempercayai KPK sebagai lembaga yang cukup dapat kita andalkan untuk memberantas korupsi. Kan begitu, Pak? Ya. Tapi hal ini sudah pernah dicederai pada saat terbongkarnya kasus di rutan KPK itu terjadi pungli. Kan itu waktu itu, Pak. Ya. Ya. Yang mana kepala rutannya itu sendiri pun merasa dia tidak bersalah melakukan itu. Ya kan? Nah kan waktu itu saya sempat berpikir, ini jangan-jangan ini udah mulai agak apa itu namanya itu terkontaminasi. Ya soalnya kan ini kan bicara soal korupsi ini kan bukan korupsi waktu, Pak, korupsi uang kan begitu. Nah, lalu kemudian sekarang kita dihenyakkan lagi dengan kasus ini, Pak, dengan berita ini, bukan kasus lah, dengan berita ini, bahwa baru satu-satunya inilah ada tahanan korupsi yang bisa mendapatkan izin tahanan rumah atau tahanan luar. Itu jubir KPK itu menjawab bahwa itu sudah sesuai aturan. Lu nggak usah ngomong gitu juga, kita ngerti bahwa hak seluruh baik dianya yang masih belum divonis, ya, yang masih berproses, itu memang secara undang-undang itu ada haknya untuk bermohon untuk tahanan rumah. Ada, Pak. Benar jawaban dianya itu, ya kan? Tapi lu ngeles. Kan itu kan kita baru tahu setelah istrinya Noel ribut kan. Iya dong. Bapak kan, kita kan pernah, Pak, menghadapi berita ada tahanan KPK yang meninggal, Pak. Itu gubernurnya Papua, Pak, Lukas NMB. Alasannya kan Yakut bajingan ini dikasih tahanan luar kan, tahanan rumah kan, katanya kan karena dia kena penyakit GERD sama asma kan. Itu alasannya kan. Jaminan keluarga kan. Itu Lukas NMB juga sakit parah dan akhirnya dia meninggal di rutan itu, Pak. Meninggal di rutan. Terus, Pak, itu semua koruptor itu udah punya penyakitan semua. Orang makan uang haram. Iya. Iya. Betul. Iya kan? Itu Syahrul Yassin Limpo. Waktu itu dianya itu minta dipindahkan dari rutan yang di Merah Putih menjadi ke rutan di Salemba. Alasannya apa? Karena dia kan punya penyakit asma. Jadi supaya dia bisa jalan-jalan pagi-pagi mencari udara segar kan begitu. Nah, tapi yang paling saya miris, Pak, itu ada komentar dari wakil ketua DPR RI komisi berapa gitu, yang bilang ya nggak apa-apa, yang penting jangan lari. Kan bajingan kalau kayak gitu omongan itu. Sorry, Pak, ini saya jadi ngomong, padahal saya mah selalu minta izin dulu Pak Anto, nggak boleh kali ngomong kasar di radio. Tapi kali ini yang betul-betul bangsat bajingan ini semuanya. Iya, Pak. Ini kan harus sekarang gini, Pak, ya, izin yang izin untuk mengizinkan seorang tersangka itu menjadi tahanan luar, itu kan sampai ke pimpinan. Berarti kan di KPK itu, Pak, dalam mengambil keputusan itu kolektif kolegial, Pak. Berarti kan diizinkan semua sama pemimpin KPK itu, pimpinan itu. Kan bangsat itu. Dia makanya Yakut itu bisa keluar. Pertanyaannya, siapa ini yang bisa nekan? Ini backingnya Yakut ini siapa sebenarnya? Kok sampai bisa pimpinan KPK
Ini kolektif kolegial, Pak. Kalau ngambil itu, mengambil keputusan supaya seorang tersangka itu bisa dibantarkan lah istilahnya. Hebat banget ini. Aktor di belakang Yakut ini hebat, Pak. Saya bilang hebat karena baru ini dia pertama kalinya semenjak KPK ada, baru Yakut inilah yang bisa jadi tahanan rumah dan diam-diam. Kalau dibilang alasannya dia kena penyakit GERD dan asma makanya dibantarkan, harusnya dibantarkannya ke rumah sakit, Pak. Bukan ke rumah. Betul, betul. Yeah. Mungkin orang sakit. Terus begitu ribut, dimasukkan lagi ke rutan. Berarti GERD sama asmanya udah sembuh dong. Lah bukannya dibawa ke rumah sakit ya? Iya, kan begitu. Jadi malah ketahuan. Ini kita nih kok jadi di apa masyarakat ini kok jadi dibodoh-bodohin terus ini. Ini jangan makanya Pak, jangan sekarang di KPK ini sendiri pun sudah terjadi semacam tawar-menawar jadinya. Ya mungkin sebenarnya sudah berjalan lama nih kejadian-kejadian ini, Pak. Cuman ya kan ini kebongkar karena istrinya Noel ribut. Kan begitu. Iya. Ya kan makanya kenapa Noel waktu begitu dianya di dalam tahanan KPK, dia kan sempat ribut, Pak. Ya kan masalah penangkapan dianya yang dia bilang OTT. Kan Noel bilang bahwa dianya itu tidak tertangkap tangan, dianya itu dihubungin sama orang KPK, disuruh kooperatif, tiba-tiba dianya dibikin drama, cerita, kan begitu katanya Noel. Ya kan? Makanya istrinya Noel ribut. Yakut inilah yang kena. Tapi tadi itu, Pak, siapa ini? Kalau di belakangnya Yakut ini orang hebat betul menurut saya. Sampai anggota dewan mengeluarkan statement yang penting jangan lari. Memang udah nggak bisa, Pak, korupsi itu diberantas lagi di Indonesia ini dengan yang namanya undang-undang yang namanya penegakan hukum. Harus ada revolusi betul-betul di Indonesia ini. Oke. Harus ada revolusi. Yeah. Harus ada revolusi. Miris, Pak. Miris, Pak Anto. Betul-betul miris. Ya kan? Baik. Ya. Ya tadi yang saya bilang tadi, Pak. Itu dalam mengambil keputusan di KPK itu kolektif kolegial para pimpinan itu, Pak, bukan keputusannya penyidik gitu untuk memberikan izin tahanan luar itu, bukan keputusan penyidik, itu pasti pimpinan, Pak. Dan berarti semua pimpinan KPK itu menyetujuin, kan bajingan itu semuanya udahan di situ tuh, gitu, Pak Anto. Waduh, harus ada revolusi, Pak Anto. Iya. Harus ada revolusi di Indonesia ini. Supaya ini para koruptor ini nggak ada lagi, supaya nanti kita ke depannya itu di BO ini kita mendiskusikan hal-hal yang baik-baik saja. Ini setiap hari saya dengar BO cuma korupsi. Iya, Pak, ada aja. Kan gitu, Pak. Masa kita ini 1 tahun 365 hari kita bicarakan korupsi 367, lucu itu jadinya itu, Pak. Iya kan, tiap hari, Pak. Oke. Ada aja. Gitu, Banto. Waduh. Ya, saya itu aja lah, Pak, ungkapan kekesalan saya, Pak. Saya mah nggak bisa beropini lagi, Pak. Okay. Udah kesal saya. Pak Anto jaga kesehatan, Pak. Soalnya jangan sampai hilang. Baik. Karena poin saya itu adalah mengenai persepsi indeks korupsi kita ya. Itu turun dari 37 sekarang 34. Tadi saya cek sebelum telepon tuh peringkat 109 dari 180 negara. Jadi artinya kalau dihitung secara rasio, Pak Anto, 7 dari 10 orang di Indonesia itu korup. Oh. Cara ngeliatnya begitu. Nah, saya menduga kalau ini begini terus, cara KPK menangani masalah korupsi begini terus, feeling saya tahun ini atau tahun depan akan di downgrade lagi. Mungkin bukan 34, 30 mungkin. Kalau 30 mungkin peringkat kita 150 dari 180 negara terkorup. Nah, itu berdampak ke investasi, Pak Anto. Investor yang mau datang ke sini pasti menghitung ulang, karena biayanya pasti tinggi. Ya kan? Makanya kita punya I-Core itu efisiensi untuk nilai investasi di Indonesia tuh
juga buruk gitu dengan adanya korupsi ini. Nah, kalau menurut saya ya, KPK tuh cuma show off doang kok, OTT, tapi tidak menyelesaikan masalah hulunya, itu nggak pernah diselesaikan. Saya kasih contoh deh, yang benar-benar simple ya. OTT itu rata-rata pakai mata uang asing ya. Apakah itu US dollar, Singapura dollar, atau apapun. Nah, itu tidak bisa diambil dari bank. Kalau kita ngambil bank nih, Pak Anto ngambil uang, maksimal tuh sehari dibatasi $5.000 sehari. Nah, ini kan artinya ada jalur-jalur di mana mata uang ini di luar dari sistem perbankan. Nah, itu aja yang dikejar maunya saya, supaya transaksinya nggak dalam bentuk mata uang asing gitu, OTT-nya. Jadi menurut saya itu KPK pengen kelihatan depan rakyat, kerja nih kita nih, keren nih OTT. Padahal buat saya itu zong banget. Menurut saya itu nggak memperbaiki indeks korupsi kita. Toh buktinya indeks korupsi kita turun kan? Ya, artinya memang kalau menurut saya KPK kan juga awalnya kan cuma sementara kan dia kan. Lebih baik KPK dibubarin aja lah, nggak ada gunanya juga. Udah kita kasih ke kejaksaan aja sama kepolisian, udah biarin lah. Gimana lagi? Toh juga nggak menyelesaikan masalah kayak begini. Karena kan yang kita lihat ujung-ujungnya adalah indeks korupsi, Pak. Kita mau kungfunya kayak gimana pun ujung-ujungnya itu yang dinilai tiap tahun. Indeks korupsi kita naik atau turun. Kinerjanya itu. Kita ngejar itu, semua mengejar itu. Nggak ada yang lain. Bukan karena jumlah OTT 10 kali sebulan, itu nggak begitu cara ngeliatnya. Itu banyak faktor yang dilihat di situ. Saya kurang paham. Tapi banyak faktor di situ, Pak Anto. Dari saya cukup, terima kasih. Istrinya Noel. Kalau rakyat Indonesia nggak aneh, Mas Anto. Lah, kenapa harus aneh? Kenapa? Kemarin tahan KPK juga udah pada main kan, semua mainnya mirip dengan permainannya Kalapas. Uang handphone itu kan mirip, sama bahasanya gini. Di sono main, masa di sini nggak main, kan gitu, Mas Anto. Kemarin yang ketangkep cuman bikin surat, emang ada hukumannya? Nggak bisa dihukum, Mas Anto, karena Kalapas juga bermain di semua lapas, sipir juga bermain. Kita sebutlah yang bermain itu oknum Kalapas dan oknum sipir, gitu dah, ya nggak? Yang bermain di sini oknum KPK sama oknum-oknum lah, gitulah, ya nggak? Yang mungkin gak main office boy kali. Karena gak punya wewenang. Mana bisa mereka punya tanda tangan buat setujuin tahanan rumah, berobat, kan office boy nggak mungkin lah, Mas Anto, ya nggak? Jadi oknum lah itu yang bisa ngelolosin itu. Jadi kalau mau dihukum, saya yakin asal tunjuk lapas juga pasti bermain semua, Mas Anto. Semuanya bermain kok. Jadi kalau ditanya aneh, nggak aneh ah. Ini kan cuma bagi-bagi aja. Nanti dia dipindahin ke mana, Sukamiskin, juga main. Main lagi, oke. Iya kan main juga, Mas Anto. Liputan media berapa banyak? Coba yang datang, orangnya nggak ada, kan gitu. Jadi itulah rusaknya negara kita ya kayak gini, hukum ya nggak ini. Kalau dibilang KPK sudah masuk angin, ya dari era itu juga udah masuk angin, Mas Anto. Kan istilah masuk angin di Parcok juga dibilang masuk angin kan, dulu kan masuk angin tuh, masuk angin. Jadi kasus itu kalau yang salahnya menang kan masuk angin namanya. Yang salah menang ya masuk angin. Karena kan masuk angin kerokannya pakai dolar gitu, koin.
Jadi rakyat itu sudah dibodoh-bodohi oleh mereka semua yang makan gaji dari APBN. Dan mereka terus-menerus melakukan itu, Mas Anto. Rasanya kalau nggak melakukan itu, mereka kayak badan bakal gatel-gatel lah, gitu loh. Bisa bisulan mereka kalau nggak melakukan itu. Jadi banyak. Tapi yang bagus saya nggak tahu ada nggak ya, Mas Anto ya. Lapas-lapas yang bener gitu. Bagus. Jadi saya nggak yakin sih ya kalau yang nggak main. Tapi saya nggak tahu lah. Intinya kan, ya kalau nggak usah sebut daerah-daerah yang Jakarta aja lah. Ilah semua juga tahu kan, Mas Anto, bagaimana uang haram itu beredar. Iya nggak? Di dalam lapas. Ada nggak hukuman? Hukum mati aja satu. Baru berhenti kali, Mas Anto. Contoh, itu ke Cipinang. Kalapasnya langsung diaudit, terbukti hukum mati. Langsung gitu. Itu mungkin nggak terjadi, Mas Anto. Bisa mereduce, mengurangi itu. Kan kita banyak tahu kalau di lapas narkoba kan malah pusat, ya nggak? Jadi masa KPK nggak pengen juga duit-duit begini? Atau ada tekanan ya, Mas Anto ya? Atau ada tekanan ya, kita nggak tahu. Kasus Yagut kan cukup menarik ya. Kalau kita baca, Yagutnya ngotot nggak masuk uangnya ke pribadi, tapi penambahan hartanya serem juga ya, dari 13 miliar ke 100 miliar ya, Mas Anto ya. Coba cek deh, Mas Anto. Kenaikan hartanya Yagut juga fantastis sih, ngeri juga, Mas Anto. Saya juga pengen loh ya, gimana naikin dari berapa ratus persen tuh, Mas Anto? 7 kali lipat lebih, Mas Anto. Ya, hampir 8 kali lipat lah kan. Ya kan, 7 kali lipat kali 7, 13-nya 90-an ya. Berarti fantastis gitu loh. Ya, kita nggak tahu lah apakah perlu manggil untuk kasus dia, untuk manggil presiden ke-7, tapi presiden ke-7 dipanggil juga nggak bakal datang sih menurut saya ya. Jadi, tapi kampanye datang sih, ya kampanye PSI datang. Ya, jadi udahlah, semua bisa kita simpulkan hampir semua dah, gitu aja. Jangan langsung semua ya, ntar semua ternyata ada yang bersih kan kita nggak tahu. Kalau mau ganti semua deh, itu termasuk aparat hukum, bubarin dulu deh, gitu loh. Bentuk baru dari awal. Di riset lah, Mas Anto. Di riset. Kalau bahasanya, kalau udah nggak bisa ditolong, kalau ibaratkan kalau cancer stadium 4 udah nggak bisa ditolong, Mas Anto. Jadi matiin lah. Mungkin itu satu-satu harus dimatiin gitu loh. Di riset ulang, udah terlalu kronis. Kita lihat aja lah contoh. Di depan mata MBG, terus Koperasi Merah Putih yang lagi rame, itu pengunjungnya cuma 30 orang. Lah mau bagaimana ya, Mas Anto ya? Satu program yang nggak tahu dah bagaimana, cuman bumi aja. Bikin ini, bikin itu. Rasanya pajak rakyat benar-benar seperti sampah yang mereka hamburin ya. Ya, sakit loh untuk yang bayar pajak sih. Saya yakin rakyat-rakyat sakit, Mas Anto ngelihatnya. Saya sendiri yang banyak berkecimpung di dunia pajak aja pedih, Mas Anto. Setiap rupiah yang dibayar saat kita ngisi SPT dan klien-klien saya bayar SPT, ternyata uangnya buat gaji yang begini-begini nih, Mas Anto nih. KPK kan ya, polisi ya kan, yang busuk. Rakyat mau dapat keadilan sih ya mimpi lah ya, karena ada bahasa masuk anginnya itu kan, Mas Anto.
masuk anginnya itu yang makin gilanya itu di Parcok, ngejar maling-malingnya nabrak tembok, mati yang salah yang ngejar si korban. Kan udah cilaka ini. Ini udah nggak ada obat. Jadi kita mau ngomong apapun, sejauh nggak ada yang dicontoh untuk dimatiin 2 atau 3, terus keluarganya juga kalau perlu disusulin juga, ya Mas Santo, nggak kapok sih. Mereka kan kapok kalau salah satu, ya kalau nggak bisa hukum mati kepala keluarganya lah, pejabatnya, ya hukum mati anaknya atau istrinya lah karena menikmati, kan gitu ya. Itulah, karena hukum mati pejabatnya susah. Gitu aja Mas Santo. Udah riset lah, mendingan lah negara ini sih. Susah Mas Santo, jujur aja. Ya, mereka nggak pernah puas. Lihat dah nanti habis ini WFA ya. Ya. Pungli akan gila-gilaan. Karena apa? Karena pejabatnya tidak ada di kantor. Jadi kalau tidak ada di kantor, automatically nggak bisa kerja. Kalau mau kerja, uang pelicin dulu dong Mas Anto. Waduh, saya sih bilang, ya ujung-ujungnya rakyat lagi yang korban dengan alasan apapun. Kalau bisa diukur produktivitas sih masih mending lah Mas Santo, ya nggak? Jadi kalau yang terjadi kan di sini kan lu selesain 1000 pekerjaan dalam 5 hari, 4 hari lu juga harus selesainya 1000. Kalau di sini kan nggak. Jadinya tinggal 200, nanti 300 karena nggak ada di ruangan. Mana KPI-nya? Mana perhitungannya? Mana? DPR aja yang harusnya menghasilkan berapa undang-undang, mereka nggak menghasilkan undang-undang aja tetap digaji, Mas Anto. Mana gila ini? Mana KPI-nya? Mana perhitungan kinerjanya? Mana produktivitasnya? Mana? Nggak ada itu semua. Cuman bikin policy yang menguntungkan mereka semua. WFA. Tolak ukurnya apa nanti? Pelayanannya gimana? KPI-nya apa? Rakyat pasti akan nanggung dampak negatifnya. Itulah sekali. Itu Mas Santo. Menurut saya sih itu sih. Ya terserah lah. Mau ngomong apa, selevel KPK aja udah begitu. Ya, iyalah. Pertanggungjawabannya lo orang mudah-mudahan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, gitu aja ya nggak? Apa kalau akan mati dibakar di api neraka, lo menghuni dasar neraka jadi kerak neraka? Ya itu aja Mas Santo. Cuma itu aja. Oke. Nggak bisa kan rakyat apa-apa. Emang bisa dihukum? Nggak bisa. Lapas itu contoh yang subur. Uang haram berputar. Itu aja lah. Makasih ya. Ini lucu-lucuan aja penegakan hukum kita. Semua bisa dibeli. Tuh buktinya Akong kan juga nggak peduli, kencing sembarangan. Dia tinggal bayar. Kalau ketangkap Satpol PP dia kasih goceng. Iya. Jadi begitu kita ya, dari misalnya lapor Pak polisi, motor saya hilang, dia carikan tahu duit motornya merek apa, tipe berapa, dia mintain duit operasional, biar saya cari kan gitu kan. Terus kalau lu ada urusan hukum, habis polisi P21 masuk ke kejaksaan, diobjekin lagi ya. Lu mau tuntut berapa nih? Kalau 5 miliar oh ya 2 tahun ya. Kalau 10 miliar oh ya 6 bulan aja. Gitu. Ya. Terus hakim lewat panitera lah Pak, lewat apalah bisa nego, lu mau putusin berapa ya? Putusin 5 tahun oh ya segini harganya ya. Gitu, jadi semua bisa didagangin. Masuk penjara pun bisa didagangin. Kepala sipilnya
Wah, lu mau enak nggak? Itu Yakut bisa keluar. Itu dia. Dia ngomong cari alasan macam-macam. Saya ngomong, KPK itu sama aja bobroknya. Cuma mengambil sebagian wewenang dari kepolisian. Kemudian dia juga sama brengsek. Dagangin pula. Makanya kemarin kenapa butuh mahkamah kehormatan, ya, perlu pengawas segala macam. Jadi kita ini udah rusak. Hakim korup, ya, ketua MK korup, Semua dong. Iya, yang belum cuma penyiar nih. Apa Pak yang mau dikorupin? Iya. Makanya, jadi di sini negeri Konoha ini korupsi udah hal biasa, bos. Yang mesti ditakutin, apa sih yang dikhawatirin? Makanya kalau ketangkep KPK dia cuma ngomong ini musibah, karena tetangga sebelah juga korup. Jadi giliran dia musibah, dia nggak mikirin itu dosa. Itu percuma. Nanti lama lagi juga selesai kan. Itulah luar biasa ya. Kalau bikin film kira-kira laku nggak? Wah, laku Pak, laku itu, bisa itu. Pemeran utamanya Akong Yansen, ya nggak? Iya benar. Akong Yansen dan Budi Cim sebagai penyiar. Terus ada yang kasih info ya, Tony. Iya betul. Kasih info ya. Terus ya Pak Heri jadi apa gitu ya. Iya, kita mendingan cari duit aja lah. Iya benar. Cerita begini. Siapa tahu menang Kalau Piala ini- Citra kalau bikin film. Oh, jangan Citra. Oh Oscar. jangan, langsung Oscar. Oh iya. Oh iya. Langsung go Iya. global ya. Go global. Kita langsung tembus apa tuh box office. Ya. Biar dunia tahu gimana sih Indonesia ini gitu ya. Oh iya dong, negara besar. Iya Besar betul. korupsinya. Sama besar ngomong besarnya. Udah tahu lah itu bukan alasan sesungguhnya lah, gitu kan. Karena bisa ditanyakan pertanyaan selanjutnya, kenapa keluarga orang lain minta nggak bisa dikabulkan gitu. Ya, kalau itu Sementara ini ternyata dikabulkan. ada prosedurnya ya, boleh gitu ya. Iya, itu mah udah pasti alasan yang dicari-cari, Oke. cuma biar ada jawaban aja gitu loh. Kalau nggak dijawab salah, dijawab tambah salah juga. Iya. jadi ya mungkin ada ya kasus-kasus kayak yang sebelum-sebelumnya kan memang yang kena kan yang dikambing hitamkan itu yang dibawa-bawa gitu ya, yang dalangnya kan pernah ya, jarang kedengaran. Kalau misalnya kedengaran tiba-tiba udah di Malaysia tuh, ya kan, yang soal minyak itu kan Iya. tiba-tiba udah nggak ada orangnya gitu loh. Kalau misalnya bisa ya bukan orang kuat, bukan ikut terlibat dalam kekuasaan, ya mungkin bisa ditangkap kayak yang Investri itu. Investri kan ke Dubai kan, ke Dubai akhirnya bisa ditangkap kan. Nah sejauh gitu aja bisa ditangkap gitu loh. Masa yang ini nggak bisa gitu loh. Jadi istilahnya mungkin ada yang kuat yang nggak bisa diganggu gugat. Ya kan itu juga yang soal pajak juga kan gitu. Kalau katanya petugas pajak kalau berhubungan dengan orang-orang yang atau golongan tertentu, mereka nggak berani otak-atik gitu. Berarti kan ini memang kenyataan dan nggak di Indonesia aja, di negara lain juga ada elit-elit yang mengendalikan suatu negara sebenarnya. Jadi Pak Prabowo ini kan itu kan dia berusaha tuh gabung ke elit-elit yang di luar tuh. Jadi mau masuk ini ikut, ya kan, istilahnya berarti ya dari kasus Epstein itu kan ketahuan kan orang-orang yang berpuasa segala macam. Ya orang-orang seperti itu nggak bisa disentuh gitu loh.
Tapi kan sekarang masyarakat udah terbuka, ya maksudnya mungkin nggak di Indonesia nggak terlalu ada yang berhubungan ya dengan Epstein file ya. Tapi kalau yang di luar-luar kan misalnya, oh ternyata nggak sebaik yang kita kira gitu kan. Istilahnya mereka bikin yayasan lah segala macam, ternyata boroknya baru ketahuan gitu. Kalau Indonesia ya mungkin belum ketahuan atau gimana, tapi intinya emang kekuatan itu ada gitu loh. Jadi bukan rakyat yang mengendalikan. Sebenarnya ya pemerintahan ini, negara ini ya dikuasai oleh elit-elit itu gitu loh. Jadi kalau berharap siapa itu KPK berani nangkap, wah langsung dipecat ntar sama Mary. Siapa yang berani gitu loh. Nah makanya kan kayak gini-ginian nggak mungkin dibuka lah menurut saya. Jadi ya masyarakat kan dia nggak bergerak kalau misalnya dia nggak terganggu secara langsung. Misalnya kayak PBB naik segala macam atau nggak viral, dia masyarakat nggak mau ikut campur karena udah pusing nyari duit kan, udah sibuk dengan urusan sendiri. Makanya kan hal-hal kayak gini kan diusahakan jangan digede-gedein gitu loh, jangan diviralin. Nah ya itu berarti KPK nggak berani ngomong kan. Kalau dia ngomong ntar ketahuan, jadi gede masalahnya. Jadi ya jangan berharap ntar ada keadilan yang gimana banget. Ntar kan bisa ada yang kena kasus sama, kenapa dia boleh tahanan rumah saya nggak boleh. Nah itu nggak bisa dijawab itu. Kita jangan mengharapkan bakal ditegakkan benar-benar adil gitu. Jadi ya kenyataannya begitulah. Mau di negara lain juga kayak si Trump udah banyak kasus juga, dia nggak bisa kan dia apa-apain. Ya kenyataannya begitulah. Kalau yang orang-orang yang di bawah ya hukum bisa berlaku gitu, bahkan lebih kejam gitu. Kalau yang buat yang atas susah. Itu aja Mbak Mary, makasih. Terima kasih Pak Teddy. Baik mitra bisnis, kita cukupkan dulu ya sampai di sini menampung opini komentar Anda di Businessman Opinion ini bersama saya Mary Agustin.